Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Nandika, NIM H1D022078 dari Shift E. Saya mendapatkan paket Kalimanah News. Ini merupakan hasil dari website saya. Langsung saja ke soalnya, yaitu kotak pertama berisi judul website, rata tengah dengan teks Kalimanah News. Di sini saya sudah membuatnya, yaitu atribut line center digunakan untuk mengatur posisi teks menjadi di tengah di dalam elemen H1. Kemudian hasilnya adalah ini. Kemudian soal kedua adalah kotak kedua berisi daftar artikel yang berisi 2 buah artikel dengan judul dan isi bebas. Satu item artikel terdiri dari judul, ringkasan artikel, dan link untuk baca lebih lanjut. Di sini adalah kotak kedua. Kemudian ada judulnya ini menggunakan tag U dan tag H2. Tag H2 ini adalah elemen untuk menandai teks sebagai heading level 2 yang secara umum digunakan untuk judul, bagian, atau subjudul. Kemudian tag U ini adalah elemen untuk memberikan efek garis bawah atau underline pada teks di dalamnya. Kemudian ada ringkasan artikel. Ini adalah judul artikel yang kedua. Ini adalah ringkasan artikel. Kemudian di sini juga di artikel pertama juga terdapat link baca lebih lanjut. Di artikel kedua juga ada link baca lebih lanjut. Hasilnya adalah seperti ini. Judul artikel pertama menggunakan heading 2 dan tag U, ringkasan artikel, kemudian link baca lebih lanjut, judul artikel kedua, kemudian ringkasan artikel kedua, dan link baca lebih lanjut artikel kedua. Kemudian selanjutnya adalah kotak ketiga berisi nama dan foto penulis, nama bebas, foto menggunakan file paket kalimanah.jpg dengan struktur rata tengah. Di sini saya menggunakan align center, teks di dalam sel kotak 31 akan ditata tengah secara horizontal. Kelas kotak 31 ini memberikan sel kelas CSS dengan nama kotak 31. Di dalam sel tersebut terdapat beberapa elemen HTML, tag U dan tag H3 yang berisi teks profil penulis. Ini adalah judul subjudul yang ditandai dengan elemen H3 dan diberi efek garis bawah oleh elemen tag U. Ini merupakan kodenya. Terdapat tag H4 yang berisi teks nama penulis. Ini adalah subjudul yang ditandai dengan elemen tag H4, berfungsi untuk menampilkan nama penulis, yaitu Mutia Nandika. Kemudian terdapat tag IMG. Ini adalah elemen gambar yang menampilkan gambar profil penulis dengan atribut src menunjukkan sumber gambar dengan nama file paket kalimanah.jpg. alt memberikan teks alternatif untuk aksesibilitas, dan width serta height menentukan dimensi gambar. Ini merupakan kodenya, dan ini adalah hasilnya. Menggunakan H3 dan tag U, menggunakan tag H4, menggunakan tag IMG. Kemudian kotak keempat berisi deskripsi penulis dengan struktur rata tengah. Menggunakan align center dan kelasnya diberi nama kotak 32. Teks di dalam sel tersebut akan ditata tengah secara horizontal. Tag H3 dengan teks tentang penulis berfungsi untuk menampilkan teks tentang penulis. Kemudian tag P
P lahir di Bogor pada tanggal 3 Januari 2004. Ini adalah elemen paragraf yang berisi deskripsi tentang penulis. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian soal selanjutnya adalah kotak kelima berisi footer. Di tag TD dengan kelas diberi nama kotak 4 menampilkan teks di dalam sel tersebut, yaitu copyright 2023. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian, sesuai dengan desain mockup, OKB ingin kamu menyusun kelima kotak tersebut dengan susunan seperti gambar di atas. Pastikan kelima kotak berada di tengah halaman. Soalnya adalah pastikan kelima kotak berada di tengah halaman dan memiliki ukuran yang responsif. Menggunakan kode body yang menggunakan body display flex direction column, align items center. Elemen body dengan penggunaan seperti saat ini dapat membantu dalam penataan elemen secara vertikal dan di tengah. Responsivitas halaman dicapai melalui penggunaan tag meta viewport untuk mengatur tampilan halaman sesuai lebar perangkat, dan aturan CSS body display flex direction column, align items center yang menata elemen-elemen secara vertikal dan berada di tengah. Hasil dari soal sebelumnya itu pastikan kelima kotak berada di tengah halaman dan memiliki ukuran yang responsif. Ini sudah berada di tengah halaman kotaknya dan responsif. Pastikan juga kotak 1 dan 5 memiliki border yang lebih tebal ketimbang kotak lainnya. Ini adalah kelas kotak 1. Border dengan 5px solid black memberikan batas berukuran 5 pixel dengan warna solid hitam pada elemen. Ini menciptakan batas atau garis di sekitar elemen lebih tebal dibanding kotak 2, 31, dan 32. Kemudian di kelas kotak 4 bordernya itu 6px solid black memberikan batas berukuran 6 pixel dengan warna solid hitam pada elemen. Ini menciptakan batas atau garis di sekitar elemen lebih tebal dibanding kotak 1, 2, 31, dan 32. Hasilnya adalah ini merupakan kotak 1, ini merupakan kotak 4, lebih tebal dibanding kotak lainnya. Kemudian OKB juga ingin apabila setiap kotak di hover, maka border akan berubah menjadi border garis putus-putus, memberikan efek perubahan pada batas elemen menjadi garis putus-putus atau border style dash saat elemen tersebut di hover. Ini berlaku untuk elemen dengan kelas kotak 1, kotak 2, kotak 31, kotak 32, atau kotak 4. Ini merupakan kodenya menggunakan border style dash. Hasilnya adalah seperti ini, garis putus-putus setiap kotak. Lalu OKB ingin apabila tombol baca lebih lanjut artikel 2 ditekan, guna akan diarahkan ke halaman kedua dari responsi ini. Tag A harf sama dengan soal 2H1 dan 22078.html baca lebih lanjut adalah suatu tautan atau hyperlink. Atribut harf soal 2H1 dan 22078.html ini adalah atribut yang menentukan URL tujuan ketika tautan diklik. Dalam hal ini, jika tautan diklik akan membuka halaman soal 2H1 dan
22078.html. Ini merupakan artikel kedua, link artikel kedua menuju halaman selanjutnya. Ketika diklik akan menuju ke halaman selanjutnya atau ke halaman soal 2. Tombol pada artikel 1 tidak mengarah kemanapun. Tag href baca lebih lanjut adalah suatu tautan atau hyperlink, tetapi dalam kasus ini atribut href kosong yang berarti tautan tersebut tidak menautkan ke URL atau halaman spesifik. Dengan kata lain, ketika tautan ini diklik, tidak ada navigasi atau perubahan halaman yang terjadi. Hasilnya seperti ini. Tidak pergi kemanapun. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Oke, langsung ke soal pertama, yaitu kotak pertama berisi judul website rata tengah dengan teks Kalimanah News. Menggunakan atribut align center digunakan untuk mengatur posisi teks menjadi di tengah di dalam elemen H1. Hasilnya adalah seperti ini. Masih sama seperti yang berada di soal 1. Kemudian soal yang kedua yaitu kotak kedua berisi konten artikel yang terdiri dari link untuk kembali ke halaman pertama responsi. Ini kodenya tautan atau hyperlink yang mengarahkan pengguna kembali ke halaman pertama responsi dengan URL soal 1h1d02278.html ketika tautan tersebut diklik. Hasilnya adalah ini. Ketika diklik akan kembali ke halaman soal 1. Kemudian judul artikel bebas dan isi artikel bebas. Ini judul artikelnya. Isi artikel terdiri dari 2 buah paragraf yang rata kanan kiri dan setiap awal paragraf menjorok. Kemudian tinggi kotak menyesuaikan tinggi konten. Ini merupakan tag paragraf. Align justify itu untuk paragraf rata kanan kiri, membuat paragraf menjadi rata kanan dan kiri. Terus kode ini untuk membuat awal paragraf menjadi menjorok. Ini merupakan paragraf kedua dan menjadi menjorok. Untuk hasilnya adalah seperti ini. Menjorok, paragraf menjadi menjorok, dan paragraf menjadi rata kanan kiri. Kemudian kotak ketiga berisi komentar artikel. Keseluruhan formulir ini memungkinkan pengguna untuk memberikan komentar dengan memasukkan nama dan komentar mereka, kemudian mengklik tombol submit. Di CSS kelas kotak ketiga menggunakan max height digunakan untuk menetapkan tinggi maksimum elemen menjadi 250 piksel. Ini memastikan bahwa tinggi elemen tidak akan melebihi 250 piksel. Kemudian menggunakan overflow min-y auto digunakan untuk jika kontennya melebihi tinggi maksimum yang ditentukan atau max height, maka batang gulir vertikal akan muncul. Untuk hasil website soal kotak ketiga berisi komentar artikel dan memiliki tinggi yang tetap seperti ini. Kotak keempat berisi footer. Ini kelas kotak keempat, TT Kolspan 2 kelas kotak keempat menampilkan teks di dalam sel tersebut, yaitu copyright 2023.
Kemudian kotak keempat berisi footer. Hasilnya seperti ini. Keempat kotak berada di tengah halaman dan memiliki ukuran yang responsif. Elemen body dengan penggunaan seperti saat ini dapat membantu dalam penataan elemen secara vertikal dan tengah. Juga kode ini responsivitas halaman dicapai melalui penggunaan tag Meta Viewport untuk mengatur tampilan halaman sesuai lebar perangkat dan aturan CSS body, display flex, flex direction, column, align items, center yang menata elemen-elemen secara vertikal dan berada di tengah. Untuk hasil websitenya adalah seperti ini. Keempat kotak berada di tengah halaman dan memiliki ukuran yang responsif. Seperti ini. Responsifnya adalah seperti ini. Sudah responsif. Kemudian selain daftar komentar, ada juga form untuk membuat komentar baru. Menggunakan JavaScript, buatlah sehingga komentar baru disubmit, maka daftar komentar juga akan terupdate. Di sini terdapat function tambah komentar. Var nama sama dengan document.getElementById, nama.value berfungsi untuk mengambil nilai dari elemen dengan ID nama, input nama pada formulir, dan menyimpannya dalam variabel nama. Kemudian kode variabel komentar sama dengan document.getElementById, komentar.value berfungsi untuk mengambil nilai dari elemen dengan ID komentar, teks area komentar pada formulir, dan menyimpannya dalam variabel komentar. Kemudian kode if nama dan komentar berfungsi untuk memeriksa apakah kedua variabel nama dan komentar memiliki nilai atau tidak kosong. Jika keduanya terisi, melanjutkan ke langkah selanjutnya. Kemudian var komentar list sama dengan dokumen get element by ID komentar list berfungsi untuk mengambil elemen dengan ID komentar list, elemen div tempat komentar ditampilkan. Kemudian var komentar baru dokumen.create element p berfungsi untuk membuat elemen paragraf baru yang akan digunakan untuk menampilkan komentar baru. Kemudian komentar baru inner HTML tag nama plus br plus tag b komentar plus komentar berfungsi untuk mengatur HTML dalam elemen paragraf baru, menampilkan nama dan komentar. Komentar list.append komentar baru berfungsi untuk menambahkan elemen paragraf baru ke dalam elemen dengan ID komentar list sehingga menampilkan komentar tersebut. Hasil websitenya adalah seperti ini. Akan muncul seperti itu. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.